Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Handayani, CGP Angkatan 7 dari Kota Bekasi dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan di SMP Negeri 13 Kota Bekasi adalah fokus tentang keyakinan kelas dan melakukan diseminasi pengimbasan budaya positif dan membuat komunitas praktisi. Ini adalah pengajar praktik saya, Ibu Dewi Nuri Nurjanah MM, dan fasilitator saya, Bapak Ahmad Fauzan SPD. Pada saat ini, pendidikan karakter sangat diperlukan karena berdasarkan data yang ada, karakter murid-murid sekarang cukup mengkhawatirkan. Hal ini diakibatkan pengaruh dari teknologi yang semakin canggih serta budaya luar yang masuk begitu cepat dan tanpa batas ke negeri ini. Oleh karena itu, lingkungan sekolah menjadi sangat dibutuhkan sebagai tempat untuk pembentukan karakter murid. Pewarisan budaya melalui lingkungan sekolah menjadi kunci keberhasilan pembentukan karakter murid. Bahkan, sekolah merupakan wadah pembentukan karakter murid yang paling lengkap, mulai dari pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan sains. Tidak hanya itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan juga melatih keterampilan bakat dan minat murid sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan hal di atas, maka perlu pembentukan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak. Dalam hal ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman, serta keberpihakan kepada murid. Kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan yaitu dengan membuat keyakinan kelas yang berpihak kepada murid. Selain membuat keyakinan kelas bersama murid, saya juga melakukan pengimbasan dengan kegiatan diseminasi kepada rekan guru di sekolah dengan terlebih dahulu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Dikarenakan kegiatan ini melibatkan murid dan rekan guru secara langsung di sekolah. Mengingat pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, sebagai calon guru penggerak, saya sudah semestinya mengambil langkah ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Sebagai bentuk nyata dari pengimbasan budaya positif, kami membuat komunitas praktisi yang nantinya komunitas ini akan memudahkan dalam mengkomunikasikan tentang budaya positif baik di dalam kelas maupun di sekolah. Di samping itu, komunitas ini juga bertujuan untuk pengimbasan tentang visi guru penggerak yang sudah saya buat, yaitu mewujudkan murid yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Komunitas praktisi ini juga bertujuan sebagai wadah untuk mencari solusi bersama dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk mendidik murid untuk melakukan pembiasaan positif di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid atas ide-ide yang telah diyakini melalui keyakinan kelas. Yang ketiga, mengembangkan inisiatif dan kreativitas yang tinggi pada diri murid. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan rasa saling menghargai baik diri sendiri dan orang lain. Yang menjadi tolok ukur dari kegiatan ini adalah mematuhi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, mewujudkan murid yang memiliki karakter sesuai 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila dan sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Selanjutnya, lini masa tindakan dari kegiatan aksi nyata. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan manfaat keyakinan kelas. Kedua, memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, keyakinan kelas yang sudah dibuat dipajang di dalam kelas. Yang kelima, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan positif di dalam kelas maupun di sekolah. Untuk kelancaran dari tindakan aksi nyata yang dilakukan di sekolah, pastinya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua murid, serta masyarakat.
Kegiatan aksi nyata yang telah dilakukan dengan membuat keyakinan kelas membuat murid merasa lebih percaya diri karena merasa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Rekan guru di sekolah saya juga sangat antusias ingin segera membuat keyakinan kelas yang berpihak kepada murid. Yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dari kegiatan ini adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru sejawat, dan orang tua murid. Kreativitas ide dari setiap murid dapat tersalurkan dan tersampaikan. Sarana dan prasarana dalam membuat keyakinan kelas pun cukup memadai, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada murid sehingga menjadi sebuah pembiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakat. Setelah saya melakukan kegiatan aksi nyata ini, saya mendapatkan tantangan, perbedaan latar belakang dan karakteristik murid yang sangat beragam, perlunya adaptasi budaya lama ke budaya baru, membutuhkan proses dan waktu serta hasil yang bertahap. Rencana evaluasi untuk pelaksanaan di waktu mendatang. Di semester genap tahun pelajaran 2022-2023, saya berharap dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah secara bersama. Masih di semester genap tahun 2022-2023, saya bersama murid-murid di kelas akan membuat keyakinan kelas. Saya ingin menerapkan merdeka belajar dan ilmu yang saya dapatkan dari program calon guru penggerak untuk saya terapkan dan saya praktikkan di sekolah. Berikut adalah dokumentasi kegiatan modul 1.4 dalam kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Kegiatan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada acara pengibasan budaya positif program calon guru penggerak angkatan 7. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Bekasi, Ibu Hajah Datik Atikah SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat peserta pengibasan yang berbahagia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah bahagia, senang. Luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga Bapak Ibu semua perasaannya bahagia dan sudah siap untuk mengikuti kegiatan pengibasan yang berjudul Budaya Positif yang merupakan salah satu bentuk aksi nyata pada program pendidikan calon guru penggerak di SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Tujuan dari pengibasan ini yaitu menyampaikan pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Izinkan saya Endang Siti Rezeki MPD memandu kegiatan pengibasan pada hari ini. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya. Dan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi perubahan ekosistem pendidikan dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan pengibasan ini akan disampaikan oleh Ibu Handayani SPD MPD dengan materi yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, ketiga, motivasi perilaku manusia, keempat, kebutuhan dasar, kelima, keyakinan kelas, keenam, segitiga restitusi, serta rangkaian acara akan dilewati pada pengibasan hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian sambutan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Bekasi, penyajian materi, dan penutup. Untuk itu kepada Ibu Hajah Datik Atikah SPD kami persilakan untuk membuka kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan
Yani sebagai CPTA angkatan 7, dan saya berharap teman-teman ini bukan pengalaman yang baru ya, nantinya mungkin paparannya pasti merimani sesuatu yang sebenarnya selama ini mungkin pernah kita lakukan atau mungkin selalu kita lakukan, namun nanti Bu Yani akan mempertegas lagi dan mengingatkan kita lagi apa saja sih budaya positif yang memang harus diterapkan kita khususnya di sekolah dalam pembelajaran ya. Tentu saja harapan saya untuk teman-teman semua di sekolah ini agar kita bisa lebih baik lagi, apalagi menghadapi 2023 ini. Marilah kita sama-sama untuk merubah diri ke lebih baik lagi. Amin. Dan mudah-mudahan ini satu momen tersendiri juga dari Bu Yani yang akan mengingatkan kita nanti apa saja sih paling tidak pada hal-hal positif, dan juga mungkin ada sesuatu yang baru yang bisa kita ambil kemudian, dan berharap kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita dalam belajar khususnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita mengawali kegiatan pembahasan budaya positif dari Bu Yani sebagai CPTA angkatan 7. Ini kita mulai secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman. Mudah-mudahan semoga lebih 13-nya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memaparkan paparan budaya positif. Silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Hadiana yang telah memberikan materi kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 13 Kota Bekasi, Ibu Hajah SPD. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir dan membuka acara pembebasan budaya positif pagi ini. Terima kasih kepada semua rekan-rekan sejawat yang telah menyempatkan waktunya dan hadir dalam kegiatan pembebasan budaya positif program guru penggerak SMP Negeri 13 Kota Bekasi yang diadakan hari ini Jumat tanggal 30 Desember 2022. Saya akan melakukan pembahasan ada pada modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Haji Endang bahwa ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, sangat kita rasakan di sekarang ya di SMP Negeri 13 bahwa perubahan itu harus ada dan harus mau berubah. Tidak bisa kita mengikuti alur yang lama yang kita sepakati tapi ternyata hasilnya belum optimal. Ya, maka melalui pelatihan calon guru penggerak ini yang ada di modul 1.4, kita diharuskan mulai berpikir untuk suatu perubahan yang positif. Gitu. Diawali dengan perubahan paradigma belajar. Fenomena krisis karakter yang muncul di negeri ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari generasi muda sekarang mengikuti tren budaya luar tanpa dikaji. Termasuk juga kalau kita perhatikan anak-anak kita dari segi bahasa sudah sangat
kita kadang-kadang prihatin seperti itu. Sehingga dengan adanya pelatihan ini, saya juga merasa bersyukur bahwa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang insya Allah nanti kita bersama-sama bisa terapkan di sekolah. Sebagai pendidik, perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya luar dan dapat menerapkan budaya positif dalam kehidupannya sehari-hari. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini sekolah. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak, dalam hal ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman, serta keberpihakan kepada murid. Ini pertanyaan saya buat Bapak Ibu, mungkin nanti ada yang bisa membantu saya menjawab gitu. Keyakinan kelas, memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya. Kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa sih nggak tata tertib aja yang seperti kemarin atau peraturan kelas? Silakan Bu. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas gitu ya. Seperti pengalaman yang sudah pernah kita lakukan, kalau keyakinan kelas itu lebih cenderung dari hati anak itu sendiri yang mengeluarkan idenya. Tapi kalau peraturan itu biasanya kan hubungannya dengan sanksi, jadi anak itu merasa beban. Tapi kalau keyakinan dia dengan sadar sendiri. Seperti misalkan masalah tiket pernah saya buatkan bersama anak-anak diskusi apa aja keyakinan kelas kita. Tiket itu harus sebelum pulang sekolah, sehingga mereka sendiri saya tidak pernah mengawasi. Jadi setiap hari saya lihat kelas saya bersih, tidak ada sampah di kolom juga, dan saya jarang banget gitu mengatur tentang tiket kelas. Dan mungkin juga pernah kemarin saat ngawas ujian contohnya ya, mungkin di kelas saya tidak ada sampah yang bertumpuk di belakang, karena saya tidak pernah membuat peraturan. Jadi kalau misalkan ada kelas kotor, dia sendiri yang laporan, Bu, tadi di sini ada si A suka naruh sampah di kolom meja, padahal udah saya tegur. Tapi selalu aja Bu, dia suka banget naruhin sampah kalau jajan di kolomnya sendiri. Nah, terus nanti saya panggil, kok taruh sampah di situ nak? Iya Bu, lupa. Jadi bukan saya lagi yang negur, jadi teman-temannya itu sendiri. Itu contoh yang pertama. Terus masalah yang kedua, saya mengalami hal yang agak buruk kemarin di kelas ya, masalah pencurian. Tapi saya lihat itu luar biasa jadinya setelah kejadian itu. Jadi anak-anak saya semakin peduli dan semakin akrab, dan dia tidak membuli temannya yang mengambil HP. Itu yang saya rasa syukur banget. Karena memang saya buat kesepakatan bahwa di kelas ini semuanya tanggung jawab bersama. Bukan ibu yang tanggung jawab, bukan. Contohnya Fauzi ya, dia kan hampir nggak mau sekolah ya, karena malu gitu ya, karena mengambil HP teman seperti kelasnya sendiri. Tapi karena kita di kelas itu sering sering kumpul, terus sering bikin supaya dia itu yakin bahwa itu adalah cuma sebuah kekeliruan, bukan hal yang disengaja. Dan saya juga di depan anak-anak semuanya bicara gitu bahwa Fauzi ini sama dengan kita semuanya, bahwa itu bukan kesalahan. Semua kita bisa salah, bahkan justru bagus kalau kita punya salah. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang enggak.
Jadi tidak ada yang membuli temannya, satu pun nggak ada. Bahkan mereka datang ke saya, gini, Bu, kita boleh patungan nggak Bu, bantuin Fauzi untuk mengganti HP-nya Ningsih gitu. Akhirnya, alhamdulillah dengan kerjasama dengan orang tua, itu bisa terselesaikan dengan baik. Dan anak itu tetap sekolah seperti biasa. Dan diterima oleh teman-temannya, mau meskipun kerja kelompok, tidak ada yang menolak. Jadi itu yang saya rasakan, karena waktu itu saya dikasih tahu sama Bu Endang. Kata Bu Endang, oh Jul, di kelas itu jangan buat peraturan, coba itu buat keyakinan kelas. Langsung saya praktekkan. Ternyata memang luar biasa perbedaan. Itu ya. Baik, terima kasih Bu Zul yang telah memberikan tanggapan. Ya, dan alhamdulillah Bu Zul hebat, luar biasa. Saya belum sampai ke segitiga restitusi, tapi Bu Zul sudah menerapkan segitiga restitusi di kelasnya, luar biasa, dan juga sudah membuat keyakinan kelas ternyata luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Haji. Terima kasih Bu Yani. Bu Zul pengalamannya luar biasa. Alhamdulillah sudah kita rasakan semua ya Bu Zul ya. Dan kita buat keyakinan kelas seperti itu. Kalau menurut saya keyakinan kelas ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Yang mana pernyataan-pernyataan ini bunyinya itu positif ya, bukan negatif. Kalau peraturan kelas itu ada dilarang, tidak boleh gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataan yang tadinya negatif dirubah menjadi positif. Jadi dengan sendirinya anak juga merasa bahwa dia menyadari bahwa apa yang dia tulis keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Jadi tidak boleh dilanggar seperti itu tanpa membuat pernyataan yang negatif. Itu Bu Yani. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Haji Endang atas tanggapan dari pertanyaan mengapa harus keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Baik. Ya, saya coba untuk memberikan pemahaman tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan. Kalau penjelasan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Julfani, tapi kalau saya perhatikan, keyakinan ini adalah sesuatu yang dicapai, yang memberikan harapan, sehingga tingkat kesadaran siswa itu lebih tinggi daripada hanya mereka mengikuti skenario peraturan. Karena di dalam peraturan tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang harus, yang sudah dibuat di situ, ada di dalamnya itu otoriter atau diktator, ya, karena diharuskan. Nah, sehingga siswa itu, apalagi di masa mereka ini adalah menemukan jati diri, mereka ingin mengembangkan sesuatu potensi yang ada dalam diri mereka, sehingga keyakinan ini adalah penting sekali buat generasi sekarang ini untuk bisa kita kembangkan. Dan ini adalah yang tadi dikatakan Bu Julfani itu berhasil. Kenapa? Karena ini adalah harapan-harapannya itu akan nyata, akan ada, dan itu juga setiap harinya itu dia secara tidak langsung sudah melakukan, hanya saja pemahamannya kurang. Tapi setelah diberikan pemahaman ini malah semakin tahu, semakin mengerti apa yang dia lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kata, terima kasih Bu Zul, terima kasih Bu Haji Endang yang telah memberi tanggapan mengapa harus keyakinan kelas. Dari apa yang disampaikan ketiga guru hebat tersebut, itu semuanya adalah benar. Bahwa keyakinan kelas adalah melibatkan siswa. Melibatkan siswa, melibatkan wali kelas, melibatkan semua guru yang mengajar. Artinya keterlibatan seluruh warga sekolah itu dilibatkan. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga pengimbasan budaya positif pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi, pagi ini saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan untuk menggurui, sama sekali tidak, bukan untuk mengajari Bapak Ibu, karena pada dasarnya Bapak Ibu lebih hebat dari saya. Saya yang masih belajar dalam hal ini, dan alhamdulillah dengan ikutnya saya di CGP Angkatan 7 ini bisa mewarnai dan memberi pengalaman-pengalaman baru serta pelajaran-pelajaran baru, terutama kepada diri saya sendiri, dan insya Allah saya akan imbaskan kepada Bapak Ibu. Jangan bosan ya Bapak Ibu kalau saya pun imbaskan seperti itu, karena memang ada kewajiban kami di CGP itu di setiap angkatan untuk membuat aksi nyata. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini merupakan dokumentasi bukti kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam pembuatan keyakinan kelas 95. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya nak? Sehat semuanya. Bagaimana perasaannya pagi ini? Ada yang sedih? Senang semuanya? Senang semuanya? Alhamdulillah. Pagi ini anak-anakku semua di kelas 95 kita akan membuat keyakinan kelas kita. Baiklah anak-anakku, setelah tadi kita rangkum bersama dan kita tuliskan bersama, inilah yang menjadi keyakinan kelas 95. Baiklah teman-teman, inilah keyakinan kelas 95 yang sudah disepakati bersama. Saya akan membacakan hasil keyakinan kelas 95. Keyakinan kelas 95 SMP Negeri 13 Kota Bekasi. 1. Datang tepat waktu. 2. Melaksanakan tiket kelas. 3. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 4. Memakai seragam yang rapi dan lengkap. 5. Menjaga fasilitas kelas. 6. Meminta izin jika ingin keluar kelas. 7. Bersikap sopan kepada semua orang. 8. Mendengarkan guru yang sedang bicara. 9. Saling membantu jika ada teman yang belum memahami materi dan tugas yang diberikan. 10. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 11. Boleh membawa handphone jika diizinkan. Kami akan meyakini keyakinan kelas 95. 95 bisa. Pada pagi hari ini kita bersama-sama sudah membuat keyakinan kelas untuk kelas kita, dan insya Allah kelas kita bisa menjadi kelas yang lebih aman, nyaman untuk proses belajar kita bersama. Silahkan duduk kembali dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintayu Dewi dari kelas 95. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi mengenai keyakinan kelas yang sebelumnya sudah dibuat secara bersama-sama. Keyakinan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilakukan oleh semua anggota kelas, dan yang saya rasakan setelah dibuat keyakinan kelas ini dan diterapkan oleh semua anggota kelas, yaitu terciptanya kelas yang disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai satu sama lain. Kedepannya melalui penerapan keyakinan kelas ini akan semakin banyak
budaya-budaya positif lainnya yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Disa Sepiani dari kelas 95. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi mengenai keyakinan kelas yang sebelumnya dibuat secara bersama-sama. Keyakinan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya keyakinan kelas ini dan diterapkan oleh semua anggota kelas, yaitu terciptanya kelas yang nyaman dan kelas yang penuh rasa kekeluargaan. Dan kedepannya melalui penerapan keyakinan kelas ini, saya yakin akan semakin banyak budaya-budaya positif lainnya yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sri Rezeki, MBD dari SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Saya temannya Bu Yani di SMP Negeri 13 Bekasi. Saya mengajar di Tibuka. Saya mengenal Bu Yani adalah sosok guru yang inspiratif, yang rajin, yang kreatif, yang ulet, kemudian yang sering memberikan praktik baik kepada teman-temannya. Saat itu Bu Yani memberikan penimbasan kepada kami di sekolah tentang budaya positif. Luar biasa, ilmu baru buat kita semua. Kita sangat senang mendapat pencerahan dari Bu Yani tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan Bu Yani bisa menginspirasi kita semua selalu sehat, yang umur. Kemudian kami bisa terbantu oleh Bu Yani dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.